Go fuck yourself. Di episode sebelumnya, Dan yang wiri-wiri mengalami kejadian aneh yang hal ini terjadi sering-seringnya saat ia tertidur. Seolah-olah masuk ke dimensi lain dengan kehadiran Melody yang ia sendiri sebenarnya belum yakin ini nyata atau tidak. Sebelum ke ceritanya, pastikan kalian subrek dulu channel ini jika sudah. Selamat bergabung di Oke Film. Awal scene memperlihatkan Dan yang menelan beberapa butir obat penenang karena mungkin shock dari mimpi buruknya semalam yang terasa nyata. Lalu ia pergi ke basement yang berada di bawah ruang apel, di mana tempat tersebut ada sebuah ruang penyimpanan arsip dan diperlukan sebuah kode untuk memasukinya. Kemudian ia berinisiatif mengkombinasikan angkanya, namun tak ada satupun yang cocok. Setelahnya ia menghubungi Mark dengan meninggalkan pesan suara dan mengirimkan sebuah foto papan tombol untuk meminta bantuannya mencari orang yang bisa meretas model tombol ini. Usai nelpon, ia kembali mengalami hal serupa dan dikagetkan dengan munculnya sosok Melody di hadapannya. Dan? It's Dan, right? Ketika ditanya akan keberadaannya, Melody sendiri merasa bingung. Ia juga tidak mengetahui kenapa bisa muncul di tempat ini. Lalu ada seseorang yang memanggil si Dan yang ternyata si Bobby, yang kerjaannya selain teknisi, ia juga mengawasi Dan ketika berada di luar. Dan dengan seketika yang tadinya pagi berubah menjadi malam hari. Dan, What time is it? a little after 8. Rupanya Bobby bilang sejak tadi pagi Dan hanya berdiri di sekitar tempat ini. Yang sepertinya si Dan ini kesambat. Sadar hari sudah malam, dengan segera ia memulai pekerjaannya. Dan scene memperlihatkan Melody ditemani Annabelle sedang mewawancarai Cassandra Wall di kediamannya, yang dipenuhi dengan barang-barang antik yang masing-masing memiliki harga yang tinggi, yang katanya peninggalan saudara perempuan Cassandra yang bernama Eleanor, seorang seniman wanita tersohor yang terlibat pergerakan para penerima arwah, yaitu sebuah kelompok seniman abstrak radikal yang berperan sebagai medium untuk menerima pesan-pesan mistis. Simpelnya seorang pelukis dunia gaib. Beberapa barang antik di sini yang harganya tak ternilai hasil barter dari karya spiritualnya. Cassandra bilang sudah sedari tahun 1974 Eleanor menetap di apartemen besar ini karena memiliki kesan spiritual yang tinggi. Dan di sini rupanya Melody melihat sebuah lemari yang sama persis seperti di ruang komunitas. Saat ditanya isinya, Cassandra bilang sebuah patung karya istimewa. Namun ia kehilangan kuncinya. Kemudian Annabelle melihat salah satu lukisan yang dimana lukisan tersebut merupakan potret Cassandra Wall yang dilukis Eleanor di apartemen ini. Dan Cassandra memperlihatkan liontin yang ia kenakan pada lukisan tersebut dari batu yang sangat langka yang konon berasal dari komet. It's Karenite. They say it came from a comet. Lalu Cassandra mengambil sebuah cat yang digunakan untuk melukis, hasil racikan Eleanor itu sendiri. Ia memberikannya cuma-cuma kepada Annabelle dan esoknya ia akan mengadakan acara jamuan makan malam untuk para pembeli barang antiknya. Dan ada beberapa penghuni lama yang akan menghadiri acaranya. Cassandra berharap Melody maupun Annabelle ikut dalam jamuan tersebut. Selesai dari kediaman Cassandra, Melody mengatakan bahwa Cassandra belum merelakan kematian saudarinya. Namun hal ini ditepis oleh Annabelle. Entah dapat info dari mana, Annabelle mengatakan mereka bukan saudari, melainkan sepasang kekasih atau lesbi. Cassandra sengaja memasang nama Wall di belakangnya agar orang-orang mengiranya ia bersaudari. They were lovers, not sisters. Eleanor drowned herself, you know. Kemudian Samuel mendatangi Melody untuk mengambil kembali kunci serep yang ia berikan padanya tempo hari. Saat Melody sedang mengambilnya, Annabelle menanyakan pada Samuel perihal hubungannya dengan Tamara. Karena terlihat jelas beberapa hari yang lalu Melody memergoki Samuel dengan Tamara yang sedang berdua di ruang komunitas. Sedangkan Samuel kini terlihat ingin mendekati Melody. Samuel yang sadar akan kesalahannya, ia meminta maaf kepada Melody bahwasanya Tamara adalah mantannya. Saat itu karena terlalu banyak minum, maka mereka melakukan hal tersebut di ruang komunitas. Doesn't matter. I'm sorry. Let it go, Annabelle. Ketika Dan usai mematikan komputer, tiba-tiba ada bayangan seseorang di belakangnya yang terlihat dari layar monitor. Yang sepertinya ini sosok Melody, yang kemungkinan ini sebuah tanda bahwa ia akan menemui Dan. Tiba-tiba scene diganti ke flashback ketika si Dan masih kecil. Ia menghampiri kakak perempuannya yang sedang main rumah-rumahan sambil memainkan piano dengan nada misterius yang hingga kini masih belum diketahui asal-usul nada tersebut. Kakak perempuan Dan rupanya memiliki kelebihan, ia bisa melihat makhluk halus. Ia berkata mereka hanya tersesat dan bingung harus kemana. Mungkinkah ini sebuah clue Melody sebenarnya sudah meninggal atau masih hidup? Bahwasanya maksud dari pertemuan Dan dan Melody masih belum diketahui. Wanna hear a ghost story? Ghosts aren't real. Dad says they are. He does. He told you that.
Rupanya flashback tersebut hanyalah mimpi. Ketika ia terbangun, Dan melihat salah satu ruangan di camp risetnya yang nampak ada seseorang di dalamnya. Dengan rasa was-was, ia menghampirinya. Dan benar saja ternyata Melody yang ada di ruangan itu. Saat ditanya keberadaannya, Melody selalu menjawab entahlah. Jadi apakah ia benar-benar makhluk halus yang tersesat dan bingung harus kemana? Entahlah. What are you doing here? I don't know. Dan kemudian mengambil barang miliknya yang ia sendiri tidak percaya bisa berada di atas kasur, karena Dan tidak pernah memasuki kamar tersebut selama ia berada di camp riset ini. Sambil ngobrol santai, ia menceritakan barang tersebut adalah sebuah kaset film yang berisi kompilasi video-video menarik dari sebuah film favoritnya saat ia kecil, yang diberikan ayahnya ketika Dan berulang tahun, yang kini kondisinya rusak karena Dan sendiri memukulnya dengan bisbol saat ia kecil setelah sepeninggalan ayahnya ketika ia mengetahui ternyata ayahnya bukan orang seperti dugaannya. Mungkin karena ayahnya dituduh sebagai pemicu kebakaran apartemen Fisher yang beritanya masih simpang siur. My mother left me in a church when I was a baby with this ring around my neck. I guess I thought that if I held on to it, maybe I'd be able to forgive her someday. Dilihat dari beberapa kali pertemuan antar keduanya, Melody hanya mengenal sosok Dan sebagai anggota komunitas Fisher. Ia dikejutkan dengan sebuah pernyataan bahwa orang yang ada di sampingnya adalah anak dari Dr. Turner. Namun Melody tidak percaya karena yang ia tahu putra dari Dr. Turner masihlah seorang anak-anak. Dr. Turner? So, Dr. Turner is definitely... Dan? Melody? Usai Melody menghilang entah kemana, Dan membuka buku yang barusan si Melody pegang dan tertulis di akhir buku tersebut sebuah nama seseorang entah siapa yang bernama T. Bellows. Dan ketika Dan mengambil beberapa buku yang menumpuk di lemari, terlihat ada banyak kombinasi angka yang di halaman terakhir buku tersebut ada hasil kombinasi angka terakhir yang dilingkari. Dengan feelingnya ia langsung menuju basement karena ini adalah kode untuk membuka pintu ruang penyimpanan arsip. Holy shit. Ketika Dan berhasil memasuki ruangan arsip tersebut sambil menghubungi Mark yang menemukan berkas milik ayahnya yang berisi sebuah jurnal para psikologi, yang kemungkinan isi dari jurnal tersebut membuat ayah Dan disekor dari jurusannya. Selain menemukan barang-barang dari apartemen Fisher yang sepertinya barang bukti perkara hukum, ia juga menemukan barang milik Melody berupa kalung dan buku jurnal miliknya. Lalu Dan memberitahukan sepertinya pernah ada orang yang bekerja di camp riset ini dan mengorek informasi di ruang arsip tersebut. Dia meminta bantuan Mark untuk melacak seseorang yang bernama T. Bellows yang kemungkinan tahu sesuatu tentang LMG. If you want to talk. I'm fine, thanks. Good luck with the show tonight. Hello? Dude, fuck you, I'm just trying to be sensitive. Setelahnya Mark ditemui seseorang di tempat siarannya. Dia adalah Virgil Davenport. Ia mengetahui persahabatan Mark dengan Dan. Bahkan dia tahu tentang masa lalu Dan yang pernah direhabilitasi karena mengalami kekalutan yang disebabkan dari sebuah hubungan dengan seseorang yang bernama Jill, yang karakternya masih belum diperlihatkan dari awal episode. Mark menjelaskan Dan mengalami hal tersebut karena konflik dengan Jill, memicu trauma Dan di masa lalu, trauma kehilangan keluarganya. Kemudian Davenport menawarkan pekerjaan kepada Mark untuk memata-matai Dan karena ia khawatir jika Dan mengalami putus asa lagi. Namun Mark menolak atas tawaran tersebut, dan ketika Mark menanyakan tentang Melody dan kaset-kasetnya serta tawaran uang yang begitu besar untuk merestorasi, Davenport menjawab bahwa itu rahasia. What's so important about Melody Pendress and her tapes? Fuck are you expecting to find? That information's confidential. Call anytime. Kemudian scene kembali ke si Dan yang melanjutkan restorasinya. Terlihat Annabelle begitu semangat dengan cat mistis pemberian Cassandra, dan Melody yang belakangan ini bermimpi yang ia sendiri tidak tahu mimpi apa yang hanya berisi sebuah obrolan. I don't know what they are. They're just conversations. Are you getting ready or not? I will meet you up there. Selanjutnya Melody menghampiri kediaman Cassandra. Ia menanyakan Annabelle dan Melody bilang Annabelle akan menyusul. Ketika acara dimulai, Melody mewawancarai beberapa penghuni apartemen, salah satunya Patricia Marston, seorang pensiunan yang kini kerjaannya merekam sinetron dan merekam berbagai hal lainnya untuk dikoleksi. Serta ia bilang dengan berbisik bahwa ia mendapatkan pesan yang sepertinya dari makhluk halus. I feel like they have a message for me. Who has a message? I shouldn't say. Kemudian datang tamu terakhir, seorang wanita yang rupanya ia adalah karakter dari Evie Crash, si pengirim paket berupa kaset film yang direstorasi si Dan di awal episode, yang berprofesi sebagai seorang aktris dan membeli 2 lukisan Eleanor. Actress currently starring off-Broadway in 3 Daughters. Such a pleasure to be here and meet you. In the escape pod. Have fun with the olds. Di tengah-tengah jamuan makan malam, Tamara menanyakan tentang William Crash, ayah dari Evie, seorang sutradara yang membuat sebuah film yang salah satunya tak pernah ditayangkan di TV, yaitu Circle, yang filmnya usai direstorasi si Dan di awal episode. I've never heard of it. Oh, it's because it never aired. William Crest died and all the tapes disappeared. 2 months ago, his daughter Evie found a box of tapes buried. The Circle. Yes.
Kini semua rekamannya menghilang setelah ayahnya mengalami kecelakaan. Circle terinspirasi dari film Snap, yaitu sebuah film seperti dokumenter yang memperlihatkan adegan pembunuhan yang terlihat nyata. Lalu Ivy menceritakan awal mula terciptanya film Circle tersebut. Saat itu ayahnya ikut ke dalam sebuah pesta di kota Los Angeles yang dulunya ibu kota okultisme dunia. Selepas makan malam, ayah Ivy dan teman-temannya diantar ke sebuah bunker melewati tebing dalam keadaan mata tertutup dan disumpah untuk tutup mulut saat menonton filmnya, yang dimana film tersebut semacam film ritual pengorbanan yang sangat sadis, dan ini yang menginspirasi William Crash membuat film Circle. Setelah mendengar ceritanya, Cassandra nampak antusias menanyakan apakah ada salinan dari film Circle tersebut. So many of his things went missing. It was suicide, wasn't it? Rupanya Tamara mengetahui kematian William karena bunuh diri, dan Ivy dengan berat hati membenarkan hal tersebut. Hal ini ditutupi karena ia sendiri belum bisa menerima kematian ayahnya yang bunuh diri begitu saja, yang ia sendiri yakin William sangat menyayangi keluarganya. Oh no, of course not. He would never abandon us like that. He just wouldn't. Kemudian Cassandra menawarkan bantuan agar Ivy bisa berbicara dengan ayahnya melewati seorang mediumisasi, yaitu Beatrice. Rupanya Beatrice ini sudah berulang kali membantu Cassandra berbicara dengan Eleanor. Pleasure to try and make a connection. Seance. Yes. Well, let's make room. Saat mereka sedang menata ruangan untuk pemanggilan arwah, Melody mencuri kesempatan untuk membuka lemari yang tempo hari ia lihat di ruang komunitas. Yang di dalamnya ada sebuah patung misterius. Lalu datang Samuel memergokinya, akan tetapi Samuel justru membantunya dengan kunci serep yang ia miliki. Ketika berhasil dibuka, ternyata sebuah patung yang berbeda dari yang dilihat Melody di ritual komunitas Fisher. It's a self-portrait. It's wonderful. Grab those tuning forks. Ritual pemanggilan arwah dimulai dari Beatrice yang memukul Galprutala, barang antik mistis milik Cassandra. Saat pemanggilan, situasi nampak hening tak terkecuali Beatrice. Dengan seketika, tiba-tiba arwah William Crash merasuki tubuh Beatrice. Ask him something. Go ahead. Saat Ivy memanggil ayahnya hingga beberapa kali, ia nampak terdiam dan tidak menyaut. Tamara bilang, tanyakan sesuatu yang hanya diketahui ayahmu. Lalu Ivy menanyakan ketika ia berulang tahun, ia diberikan sebuah buku syair karya Emily Dickinson oleh sang ayah. Kemudian terlihat ayahnya mengatakan sebuah kalimat yang sepertinya syair dari buku tersebut. Nobody do. Then there's a pair of us. No. Emily Dickinson. Tiba-tiba Cassandra ingin Ivy menanyakan film Snap tersebut. Sepertinya ia ada maksud dan tujuan tertentu. Ayahnya menjawab ia melihat film itu di pesta paman Ivy sekaligus ayah baptisnya. Lagi-lagi Cassandra menyuruh Ivy menanyakan apakah film tersebut ada salinannya. Ketika ditanyakan, terlihat ayahnya menangis dan menyuruh agar menjauh. Entah dari apa, ia tidak melanjutkan omongannya karena keburu keluar dari tubuh Beatrice. Did you ever find a copy of it? The film? Stay away. Usai kepergian William, ayah Ivy, kemudian Cassandra menawarkan kepada Melody untuk menghubungi ibunya Julia Bennett karena belum tahu pasti ia masih hidup atau sudah meninggal. Melody memberikan cincin peninggalan ibunya agar Beatrice bisa merasakan kehadirannya di alam lain. Ketika ritual pemanggilan dimulai, rupanya Beatrice tidak merasakan keberadaannya di alam kematian. Hal ini menyimpulkan kemungkinan Julia Bennett masih hidup. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu seperti ada seseorang yang memasuki tubuhnya. Lalu scene kembali ke siden dan terlihat waktu seperti terhenti. Who is that? Rupanya Melody muncul kembali dan rekaman digitisasi entah kenapa berhenti dengan sendirinya. Saat Melody melihat ke layar monitor, ia mengatakan sempat kenal dengannya namun tak ingat namanya. Yang kini Melody tahu hanyalah Dan, penghuni apartemen Fisher dan pertama kali bertemu di ruang komunitas. Lalu Dan menjawab bahwa ia belum pernah ke Fisher dan itu hal mustahil. Melody yang gak ngeh akan jawaban si Dan, ia ingin meminta bantuannya namun Melody sendiri bingung entah bantuan seperti apa. Kemudian ia melihat buku catatannya di meja kerja si Dan yang Dan temukan di ruang arsip. Di sela-sela buku tersebut ada sebuah kalung cincin miliknya, dan di sini Melody terlihat tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Dengan sekilas Dan teringat apa yang kakaknya katakan. How do you have my things? Where did you get them? What the fuck is going on here? They're just lost. You're dead, Melody. What? Saat mendengar hal tersebut, Melody nampak tidak percaya. Lalu Dan menunjukkan rekaman yang sedang direstorasi ini adalah video miliknya dan mengatakan berbagai hal yang ia pahami di rekamannya. Akan tetapi Melody tetap kekeh bahwa ia belum mati. No. Fire. If you ever found your mother, What the fuck is wrong with you? you're lost. You don't know where to go. I'm not fucking dead!
Ketika situasi normal kembali, terlihat rekaman lanjut dengan sendirinya dan Shin kembali ke rekaman tersebut, dan di sini yang bikin merinding di mana Beatrice mengatakan sebuah obrolan yang sama persis ketika Dan dan Melody yang belakangan ini bertemu, yang ternyata obrolan ini ada di dalam mimpinya si Melody. Took my notebook. What the fuck? You can't know what's in my dreams. You can't. It is real. You died in a fire. Dan yang menyadari hal yang dialaminya benar-benar nyata, dengan segera ia menelpon Mark dan memberitahukan padanya Melody tak harus mati, ia masih bisa diselamatkan. Bahwa pertemuannya dengan Melody kali ini adalah hal yang nyata, bukan mimpi. Yang kemungkinan Dan akan menyelamatkan Melody dengan cara ketika Melody mendatanginya kembali dan memperingatkannya agar menjauhi apartemen. Mark yang merasa ragu dengan apa yang diceritakan si Dan, bahwasannya yang Dan dia kenal adalah seseorang yang anti supernatural. Kemungkinan dia akan menghubungi Davenport untuk memberitahukannya bahwa Dan mulai nggak waras. Dan, what the fuck are you talking about? You're here at the compound, and at first I thought I was dreaming. I thought the building, stay away from the fire. There's still time. Kembali ke rekaman, Beatrice yang masih ngomong sendiri dan Cassandra ingin Beatrice segera mengakhirinya karena sudah terlalu lama. Namun tiba-tiba seperti ada makhluk lain yang merasukinya dan mengendalikan tangan Beatrice sehingga ia mencakar wajahnya sendiri. Singkat cerita, Melody berlari menghampiri Beatrice yang akan dibawa mobil ambulan untuk menanyakan dari mana ia tahu isi mimpinya. Namun sebelum itu, terlihat seorang pria yang dilewati Melody yang sekilas pria ini mirip Davenport. Jika itu benar, tentu ini menjadi misteri baru untuk episode selanjutnya. Kemudian Melody kembali ke apartemennya, ia mendapati Annabelle sedang menggambar sesuatu dengan begitu banyak kertas gambar yang ia tempelkan di setiap bagian ruangan yang ia yakini ada seseorang di dalamnya. Jadi gimana, makin penasaran bukan dengan kelanjutan dari series horror ini yang di setiap scene-nya terdapat berbagai plot twist yang hingga kini masih belum terungkap. Jadi stay terus di channel ini.